I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya beri judul ceramah saya pada hari ini, yaitu keistimewaan dan keutamaan bulan Zulkaidah. Saat ini kita berada dalam bulan Zulkaidah yang oleh At-Tabari dalam kitab tafsirnya sebagai bulan haram atau bulan yang disucikan, yakni bulan yang dijadikan oleh Allah sebagai bulan yang suci lagi diagungkan kehormatannya, di mana di dalamnya amalan-amalan yang baik akan dilipat gandakan pahalanya, sedangkan amalan-amalan yang buruk akan dilipat gandakan dosanya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa bulan yang disucikan itu ada 4, yakni bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Bulan Zulkaidah ini mempunyai keistimewaan karena di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia untuk berperang. Bulan Zulhijjah, manusia mempersiapkan diri untuk melaksanakan ritual dan manasik haji. Bulan Muharram, mereka kembali ke negeri mereka masing-masing. Dan bulan pada Rajab, orang dari berbagai pelosok negeri yang datang ke Baitullah kembali ke negerinya dalam keadaan aman. Serta menjadi momentum bagi Nabi Muhammad SAW berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah sholat atau peristiwa Isra Mi'raj. Zulkaidah merupakan bulan ke-11 dalam penanggalan Islam. Secara bahasa, Zulkaidah berarti penguasaan genjatan senjata, karena pada saat itu bangsa Arab dilarang melakukan peperangan. Di antara keutamaan bulan Zulkaidah ialah termasuk di antara bulan-bulan haji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhuru ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok rafats, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Yang artinya, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafats, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Menurut Ibnu Rajab, Rasulullah SAW pernah melaksanakan umroh 4 kali dalam bulan-bulan haji. Satu hikmahnya, sebagaimana disebutkan bahwa ibadah umroh pada bulan-bulan haji setara dengan pahala haji di bulan-bulan haji. Keistimewaan lain Zulkaidah ialah bahwa masa 30 malam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk bertemu dengannya terjadi pada bulan Zulkaidah. Sedangkan 10 malam sisanya terjadi pada bulan Zulhijjah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi
بأسر فتم ميقات ربي 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين, yang artinya, dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 142. Bangsa Arab sangat menghormati bulan-bulan haram, baik di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Termasuk di antaranya bulan Zulkaidah. Di zaman jahiliyah, bulan Zulkaidah merupakan kesempatan untuk berdagang dan memamerkan syair-syair mereka. Mereka mengadakan pasar-pasar tertentu untuk menggelar pertunjukan syair, pamer kehormatan suku dan golongan, sambil berdagang di sekitar Mekah. Kemudian selanjutnya mereka melaksanakan ibadah haji. Bulan ini menjadi bulan aman bagi semuanya, satu sama lain tidak boleh mengganggu. Kita sebagai muslim yang telah mencukupi syarat untuk menunaikan ibadah haji, tentunya berkewajiban untuk melaksanakannya. Ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan tertentu dan salah satunya pada bulan Zulkaidah. Saat ini, misalnya, kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia mulai berdatangan ke Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Di antara peristiwa penting dan bersejarah pada bulan tersebut adalah umroh Rasulullah selalu dilaksanakan pada bulan Zulkaidah. Beliau melaksanakan umroh sebanyak 4 kali yang bersamaan dengan hajinya, yaitu umroh Hudaybiyah 6 Hijriah, umroh Qadha 7 Hijriah, umroh Jirana 8 Hijriah, dan umroh dengan haji wada. Hal ini disebutkan bahwa dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi SAW melakukan umroh sebanyak 4 kali, semuanya di bulan Zulkaidah, kecuali umroh yang dilakukan bersama hajinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Peristiwa yang tidak kalah pentingnya yang juga terjadi pada bulan Zulkaidah adalah ketika Rasulullah SAW menunjukkan kepada para qabilah pada musim haji dan menemui mereka tahun 11 kenabian yang datang ke Mekah dan Bani Kharaj di Aqabah. Mereka masuk Islam dan berbaiat kepadanya, berjanji untuk setia dan senasib sepenanggungan dalam suka dan duka, dan berjanji untuk menyeru kaumnya di Madinah. Pada bulan Zulkaidah ini pula terjadi perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Pada bulan Zulkaidah ini, Rasulullah SAW mengutus Musa bin Umair bersama Abdullah bin Ummu Maktum ke Madinah untuk mengajarkan Al-Quran di kota baru. Di samping itu juga, dalam Zulkaidah perang Bani Quraidah dari suku Yahudi 5 Hijriah. Perang ini terjadi setelah perang Khandak. Sebelum Rasulullah SAW melepaskan baju perangnya, juga pada bulan ini sosok Abu Musa al-Hasy'ari Mu'az bin Jabal diutus ke Yaman 10 Hijriah. Secara singkat, kejadian lainnya pada bulan Zulkaidah yaitu peristiwa Al-Farad atau yakni perkemahan di Syam, Irak, dan Jazirah. Pada saat itu, pasukan Romawi dan Persia, suku-suku Taglib, alat pelempar dan macan, mereka semua diserang oleh Khalid bin Walid dan mereka banyak mati terbunuh. 12 Hijriah. Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat menjadi khalifah pada Zulkaidah 37 Hijriah. Kemudian, perang Malazgirt, di mana kaum muslimin Saljuk di bawah pimpinan Al-Arsalan berhasil merebut kota suci dari Kaisar Romanus. Disinilah kemenangan kaum muslimin dengan menghapuskan kekuasaan
Bizantium dan kemudian mendirikan kerajaan Islam di Asia Kecil. Kita mengetahui bahwa bulan Zulkaidah adalah awal bulan haji yang kemuliaannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya yang mulia. Para ulama juga telah menyebutkan kelebihan bulan ke-11 ini dalam banyak keterangannya. Satu di antara kelebihan tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Ibnu Tawus, yang meriwayatkan bahwa bulan Zulkaidah adalah bulan dijabahnya doa, khususnya bagi orang yang dalam kesulitan. Tentang keutamaan Zulkaidah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan sholat sunnah di dalamnya, maka taubatnya diterima, dosa-dosanya diampuni, musuh-musuhnya ridho pada hari kiamat, matinya dalam keadaan beriman, agamanya tidak dicabut darinya, kuburnya diluaskan dan diterangkan, kedua orang tuanya diridhoi dan dosa mereka diampuni oleh Allah. Rizkinya diluaskan, sakaratul mautnya dikasihi oleh malaikat, dan ruhnya dicabut dari jasadnya dengan mudah. Kita berharap bulan Zulkaidah yang sedang kita jalani ini mampu kita isi dengan bermacam amal ibadah, di samping tidak pula untuk berbenah diri demi menggapai insan kamil, yang mampu memberikan kontribusi untuk agama, bangsa dan negara ini untuk menuju negeri baldatun thayyibun wa rabbul ghafur. Amin. Baiklah, hanya itulah yang bisa saya sampaikan ceramah saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap, I got 3 old thoughts, new guap